Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada malam hari ini. Kita kembali masuk dalam rangkaian Pekan Doa 10 hari. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan dan menikmati persekutuan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian. Kita minta Roh Kudus boleh berhembus, boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam hari ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita boleh sembah Tuhan malam hari ini. Mari kita minta urapan itu turun mengalir atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari katakan, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang katakan, urapi kami Tuhan, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru Tuhan. Ya, ini kerinduan kami Bapa. Oh, penuhi setiap kami Tuhan. Kami dengan hadirat, katakan kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang katakan sama-sama, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan, dicurahkan di katakan dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Sekali lagi kita mau katakan, dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di hati kami. Mari kita akan sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari sampaikan sembah syukur di hadapan Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami
siapkan diri kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian doa 10 hari. Bersyukur hari ini kita kembali bertemu dan kita boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan tema makna turunnya Roh Kudus bagi gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang makna turunnya Roh Kudus bagi gereja. Secara spesifik saya mau bicara tentang gereja, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat pertama yang mungkin bisa menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 yang berkata, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus turun atas setiap kita, Bapak Ibu Saudara sudah memiliki sebuah garansi jaminan keselamatan. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami kalau kita bicara tentang turunnya Roh Kudus dalam hidup kita ini, bahwa ada sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang mau menerima Roh Kudusnya dalam hidup kita, yaitu ada janji hidup yang kekal. Dan selain hidup kekal, ada keselamatan dan juga hidup yang kekal. Maka kemudian mari kita melihat juga ada satu ayat yang bisa menolong kita dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kita semua dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu, dikatakan firman Tuhan adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini sudah mengantarkan kepada kita sekalian bahwa ketika Roh Kudus boleh turun dan mendiami hati Bapak Ibu Saudara, Dia sudah mengatakan dengan tegas dalam kebenaran firman bahwa kita akan mendapatkan bagian, yaitu janji kegenapan keselamatan dan juga janji hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya yakin kita sudah percaya kepada Kristus, akan mendapatkan jaminan keselamatan dan juga hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya bahwa setiap kita yang sudah menerima garansi ini, yang sudah menerima jaminan keselamatan ini, hidup yang kekal Tuhan beri kepada setiap kita yang percaya kepadanya, maka jangan pernah sekali-kali kita melepaskan hidup ini daripada Tuhan, dan kemudian kita akan kehilangan jaminan itu, dan kemudian kita tidak mengerti lagi bagaimana hidup kita yang harus kita hidupi. Sebab Kristus yang sudah hadir dalam hidup kita itu adalah sebuah jaminan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun. Jaminan seperti ini tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun sekali lagi di muka bumi ini. Hanya Kristus yang berani memberikan jaminan keselamatan dan juga hidup yang kekal. Maka janji yang luar biasa ini, kegenapan hidup kekal ini, jangan Bapak Ibu Saudara sia-siakan. Tetaplah engkau percaya kepada Kristus yang pada saat ini dalam rangkaian doa 10 hari kita bersama-sama meyakini bahwa Roh Kudus yang turun itu atas setiap kita yang akan meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian terus menerus dalam hidup ini, supaya kita boleh tetap menjadi bagian daripada mereka yang mewarisi hidup janji kebenaran. Kita ada di dalam kegenapan, yaitu kita menerima keselamatan dan juga janji hidup yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya saya mau berkata bahwa ketika Kristus sudah diam dalam hidup kita, ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, maka seharusnya saya seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus sudah diam, Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka 1 Korintus 6 ayat 19 mengingatkan bahwa sekali lagi tubuh yang kita miliki ini bukan lagi milik kita. Tubuh yang ada pada kita ini adalah bait Roh Kudus, karena Dia sudah tinggal dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman ini atau ayat ini mengingatkan kepada setiap mereka yang sudah menerima Kristus dan juga menerima Roh Kudus dalam hidupnya, bahwa hidup ini bukan lagi milik kita sendiri.
hidup kita atau hidup yang kita hidupi ini sudah menjadi bait Roh Kudusnya. Maka kemudian kalau yang tinggal dan hidup dalam hidup kita ini adalah Roh Kudus, maka kemudian mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, bukan lagi dikuasai oleh diri kita dan segala macam bentuk kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat nanti di dalam Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah dalam Galatia 5 ayat 16 ini berarti demikian Bapak Ibu Saudara. Dalam teks aslinya adalah peripateo, yang memiliki pengertian berperilaku atau berkebiasaan, usaha membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus atau berjalan seirama dengan Roh Kudus. Membiasakan diri artinya melakukan suatu hal terus-menerus, membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan, membutuhkan latihan dalam waktu yang panjang, dan bukan hanya sekali-sekali saja tergantung mood, tergantung keinginan, tergantung saya mau atau tidak. Bukan musiman, tapi itu terus-menerus dilakukan. Hiduplah itu artinya berusaha berperilaku atau berkebiasaan, berusaha untuk membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, berjalan seirama dengan Roh Kudus. Kata hiduplah dalam Galatia 5 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata hiduplah oleh Roh, maka kita mau perilaku, kebiasaan, atau hidup kita ini seirama dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Dengan begitu, maka kita tidak akan lagi bisa menuruti keinginan daging. Keinginan daging akan dikalahkan ketika kita mulai hidup oleh Roh, mulai membiasakan diri berjalan seirama, tunduk sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan, atau Roh Kudus mau pimpin kita berjalan ke arah yang mana, kita ikuti pimpinan itu, maka kemudian kita bisa menaklukkan segala macam bentuk kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu Saudara dan saya, sekali lagi mengingatkan untuk kita ini memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti menaklukkan seluruh kehendak pribadi kepada kehendak Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan beriringan. Nggak mungkin bisa berjalan beriringan dan seirama dengan Dia, dengan Roh Kudus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau sejauh itu kita masih belum berhasil menaklukkan kehendak pribadi dan kehendak kedagingan ini kepada kehendaknya Roh Kudus, maka tidak akan pernah sampai pada tujuan kita bisa berjalan beriringan, seirama dengannya. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi kita menurut keinginan atau kehendak diri sendiri yang disebut tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri. Ini adalah yang disebut hidup dalam daging, dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama, kita perlu menaklukkan kehendak kita, kehendak pribadi kita ini kepada kehendak Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ingat loh, kalau kita sudah tidak lagi hidup dalam kehendak daging atau diri sendiri, kita ingat bahwa firman Tuhan berkata mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mari kita ingat, maka kita nggak perlu lagi hidup dalam kedagingan ini, sebab yang hidup dalam kedagingannya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana kalau kita tetap hidup dalam daging dan bisa berkenan kepada Allah? Tidak mungkin itu, sebab keinginan daging dan keinginan Roh Kudus itu jauh berbeda. Dan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada di dalam Roh Kudus, sudah ada di dalam hidup kita. Kita kalau sudah ada di dalamnya, maka tentunya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Tubuh kita bait Roh Kudus, maka jangan biarkan keinginan dagingmu tetap menguasai hidupmu dan hidup saya. Karena ingat Bapak Ibu, setiap kita yang tetap hidup dalam kedagingan, saya katakan bahwa kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah, karena sudah berbeda tentunya keinginan. Bapak Ibu Saudara, maka saya ingatkan sekali lagi hari ini bahwa ketika kita meyakini Roh Kudus hidup dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, cuma satu hal yang Dia inginkan, bahwa kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tidak lagi bicara tentang kedagingan kita, dan kita berusaha terus belajar seirama dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Bapak Ibu, ini makna turunnya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya,
sebagai gereja-gerejanya Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, ketika kita tetap hidup tidak seirama atau kita terus menuruti keinginan daging kita, maka kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Maka kalau sadar hidup ini adalah bait Roh Kudusnya Tuhan, maka biarlah hidupmu terus seirama dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga orang di luar sana bisa melihat ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita mengaku diri sebagai anak Tuhan, dan orang dunia, orang di luar sana akan melihat bukti nyata, konkret kalau jadi seorang anak Tuhan itu kira-kira seperti apa sih dampaknya buat setiap mereka. Nah, kalau hari ini kita tahu bahwa hidup kita ini, masing-masing kita adalah bait Roh Kudusnya Tuhan, maka biarlah kita kembali kepada hakikatnya. Kalau Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, seperti apa seharusnya kita berperilaku sebagai anak Tuhan. Kita ingat ada Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, maka kiranya ini boleh membawa dampak yang baik kepada setiap mereka yang ada di luar sana. Karena dunia sebetulnya sedang menunggu orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk bisa memberikan dampak. Ada banyak orang yang sedang menunggu melihat anak-anak Tuhan itu seperti apa sih kalau mereka menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang hidupnya didiami dengan Roh Kudus. Kalau dia berkata hidupnya adalah bait Roh Kudus, tapi kemudian tidak berperilaku sama sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Mari Bapak Ibu, kita kembali disadarkan bahwa Roh Kudus turun ini untuk menolong kita sekali lagi. Kita diingatkan sekali lagi, tubuhmu dan tubuh saya, hidupmu dan hidup saya adalah didiami atau ada dalam pimpinan, ada dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus, engkau biarkan berjalan sendiri, engkau berjalan sendiri, engkau selalu abaikan apa yang Roh Kudus mau dalam hidupmu, engkau tetap hidup dalam kedaginganmu, maka sekali lagi kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini mari sama-sama kita mengevaluasi diri, kita ingat masing-masing kita bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Mari kita mohon ampun jika selama ini kita masih terus menuruti keinginan daging kita. Kita selalu mengabaikan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada sebuah jaminan hidup kekal, ada jaminan keselamatan. Jangan sia-siakan itu. Ikutlah, hiduplah terus sesuai dengan keinginan Roh. Kiranya kebenaran-kebenaran yang boleh kita baca, seperti yang tadi Galatia 5 ayat 16 sudah nyatakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Cuman itu kuncinya. Ketika kita mau hidup oleh Roh, maka segala macam bentuk hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu, keinginan-keinginan daging itu akan lenyap, karena kita sudah mengutamakan Roh Kudus boleh berperan penuh dalam seluruh hidup kita. Kiranya kebenaran pada saat ini boleh menolong kita. Kebenaran yang sederhana dan jauh daripada sempurna boleh mengingatkan kita. Mari, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita masing-masing. Biarlah hidup kita boleh terus dipimpin oleh Roh Kudusnya. Kiranya kebenaran ini menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi bahwa kami boleh memahami bahwa Roh Kudus boleh turun atas kami dan sudah tinggal dalam hidup kami. Kami tidak menyia-nyiakan segala macam hal yang mungkin selama ini kami sudah mengabaikan suara Roh Kudus. Kami lebih menuruti keinginan daging kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh terus dipimpin oleh Roh, sehingga kebenaran-kebenaran itu boleh terpancar keluar. Orang di luar boleh melihat ada Kristus, ada Roh Kudus diam dalam kami, sehingga mereka boleh Tuhan melihat dan tersentuh akan kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang boleh tinggal dan hidup dalam kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuntun terus kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita teduhkan hati kita sekali lagi. Mari kita akan naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuh itu. Mari dengan suasana kita boleh tetap menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuh.
bersama dengan kami Tuhan. Mari katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolokkan kasih Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi katakan dari awal, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Roh Allah yang hidup itu memenuhkan kami, memulihkan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang Bapak Ibu Saudara boleh lihat di layar kaca ini. Biarlah Tuhan menolong seluruh doa-doa kita, supaya Tuhan berkenan atas seluruh doa-doa kita. Mari kita berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pokok-pokok doa kita. Bapak Ibu dapat memperhatikan pokok-pokok doa kita berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk rangkaian doa 10 hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong dan boleh memberkati rangkaian doa 10 hari ini. Yang kedua, kita akan berdoa tentunya buat seluruh jemaat Tuhan yang terlibat dan mengikuti rangkaian doa 10 hari ini, supaya mereka boleh tetap kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk ibadah online Minggu 24 Mei besok pagi. Biarlah ibadah online ini boleh jadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berikutnya, kita berdoa juga untuk ibadah online dari sekolah minggu
Kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati setiap anak-anak, adik-adik kita boleh diberkati melalui ibadah online ini. Berdoa juga untuk guru-guru yang sudah melayani, Tuhan juga akan memberkati setiap mereka. Berikutnya kita berdoa tentunya untuk pemerintahan kita saat ini. Kita berdoa tidak putus-putusnya untuk Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, beserta seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, dan semua bagian. Kiranya Tuhan menolong di tengah situasi hari-hari ini yang harus dihadapi. Kita percaya bahwa mereka ada dalam tuntunan Tuhan. Hikmah bijaksana yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Dan yang terakhir kita berdoa Bapak Ibu untuk pandemi yang berlangsung sampai hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan segera menolong. Kita percaya Tuhan akan memimpin, menolong, dan akan memberikan jalan keluar sehingga dengan segera pandemi ini berakhir. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong seluruh tim medis. Kita berdoa untuk perawat, kita berdoa untuk segala macam obat-obatan yang diperlukan. Kita berdoa juga untuk seluruh perlengkapan daripada tim medis. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Kita berdoa juga untuk kesembuhan daripada seluruh pasien-pasien yang ada. Kiranya dengan segera mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh biarlah wabah ini segera berakhir dan berlalu. Dan kita percaya Tuhan bekerja atas bangsa, atas Indonesia. Kiranya doa-doa yang kita naikkan pada malam hari ini, Tuhan sendiri yang mendengar, dan sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan, semuanya itu boleh jadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.